Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para bapak, para ibu, para saudara jamaah yang kami hormati, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat anugerah yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita, terutama atas nikmat Allah yang berupa hidayah, sehingga kita sebagai hamba Allah dapat melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah dengan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bersyukur kepada semua perantara hidayah, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiin, ulama ussolihin yang telah menyampaikan, memperjuangkan kepada kita secara sambung bersambung kitab Allah wa sunnata Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua pada saat ini bisa bersama-sama tekun mengaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita beramal ibadah kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kerjakan dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, di saat kita bersama-sama berada di rumah masing-masing, kita manfaatkan untuk mengaji Al-Quran. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan mengaji Al-Quran ini mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dalam kegiatan kita saat ini. Mari kita buka surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah sebagai pembuka kitab suci, maka disebut surat Al-Fatihah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, bahwa sholat tidak sah bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab. Jadi disebut surat Al-Fatihah karena memang pembukaan kitab secara tertulis diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan kemudian di dalam setiap sholat, bacaan Al-Quran juga selalu diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan beberapa nama, di antaranya Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Sab'ul Masani atau Al-Quranul Azim. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani. Kami Allah telah memberi kepada engkau Muhammad 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, yang dimaksud 7 ayat yang selalu diulang-ulang ini adalah surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap rakaat di dalam kita melaksanakan
ibadah sholat. Tadi juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Yang maksudnya adalah Ummul Kitab bisa bermakna pembuka kitab atau inti dari kitab Al-Quran. Maksudnya di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung seluruh makna ataupun kandungan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan ringkasan dari kitab suci Al-Quran. Sehingga perlu bagi kita untuk benar-benar memahami kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Dengan demikian kita dapat memahami secara ringkas apa intisari dari kandungan keseluruhan ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sebelum kita kaji makna maupun keterangannya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna wa hudaw wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wajhujatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atinal hikmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa suraq wa dhaiqil arzaq. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika salamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma anji aimat min jama'atana wa barik jama'atana. Allahumma ansur aimat min sur jama'atana. Allahumma aslih aimat min aslih jama'atana wa masfi jama'atana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang diranjam atau syaitan yang dilempari batu. Sebelum membaca Al-Quran, kita diperintah oleh Allah untuk terlebih dahulu membaca ta'awud. Dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim.
ketika engkau Muhammad membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang diranjam. Kita membaca ta'awud, maksudnya memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, sekaligus merupakan pengakuan atas kekuasaan Allah serta pengakuan kelemahan diri kita sebagai hamba Allah, ketidakberdayaan kita melawan musuh kita yang sesungguhnya, musuh yang bersifat batiniah, yang tidak ada seorang pun yang sanggup mengusirnya kecuali Allah yang menciptakannya. Karena itu kita diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang memang selalu berusaha untuk mengganggu, memperdaya khususnya kepada hamba-hamba Allah yang telah beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah juga telah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Dan ini juga merupakan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra', bacalah Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Maka dalam kita membaca Al-Quran juga disunahkan untuk membaca basmalah. Kemudian di dalam kitab Al-Quran, lafaz basmalah ini terdapat dalam setiap surat, di awal setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Di dalam surat Al-Fatihah sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Diterangkan di dalam hadis Sunan Abu Dawud, Ani bin Abbas anna Rasulullah SAW kana la ya'rifu faslas surah hatta yunzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada mulanya Nabi tidak mengetahui batas surat. Maksudnya Nabi belum menemukan ayat yang bisa dipergunakan untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Sehingga Nabi mendapat wahyu ayat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang terdapat dalam surat An-Naml. Setelah itu Nabi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pembatas atau pemisah tiap-tiap surat di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu ketika membaca surat Al-Fatihah, maka ayat pertama yang dibaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin.
Sehingga bacaan basmalah itu dibaca dengan sir, dengan samar, atau bisa juga tidak dibaca. Dalam hadis Muslim dijelaskan, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus shalah bit takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Di Nabi memulai salat dengan takbir dan memulai bacaan Al-Qur'an, maksudnya bacaan Al-Qur'an di dalam salat yaitu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Anas bin Malik juga menerangkan, sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua memulai bacaan surat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan seluruh makhluk. Segala puji hanya bagi Allah. Allah adalah Tuhan atau penguasa seluruh makhluk. Jadi alamin ini adalah jamak dari alam, kata alam. Alam itu maknanya kullu maujudin siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Berarti alam ini maksudnya adalah semua makhluk. Makhluk yang ada di dunia maupun di akhirat. Segala sesuatu yang ada ini selain Allah itu termasuk alam. Nah, Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb itu maknanya bisa pemilik, penguasa, pengatur, atau pengendali. Jadi Allah adalah Tuhan yang menguasai, yang mengatur, yang mengendalikan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena itu, segala pujian hanya pantas diberikan kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang maha sempurna. Jadi Allah itu adalah nama dari Allah yang paling agung. Jadi Allah itu memiliki banyak nama. Nah, di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Allah. Kata Allah merupakan nama dari Rabb. Jadi Allah adalah Ismul A'zam. Maksudnya di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Allah. Karena sifat-sifat Allah yang lain di dalam Al-Quran diterangkan untuk mensifati nama Allah.
sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat 23, yaitu Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jelas dalam ayat tersebut nama Allah lah yang disifati dengan sifat-sifat Allah yang lain. Dan di dalam ayat itu juga disebutkan Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik bagi Allah. Nama-nama Allah ini menunjukkan sifat-sifat Allah. Dan semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Allah maha sempurna. Dalam ayat lain Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik untuk mensifati zat Allah. Maka berdoalah dengan menyebut al-asmaul husna. Di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 dikurang 1. Barang siapa yang bisa menjaga nama-nama Allah tersebut, maka dia dijamin masuk surga. Karena hanya Allah zat yang sempurna, hanya Allah zat yang memiliki semua sifat-sifat terbaik yang sempurna, maka alhamdulillah, yaitu segala pujian hanya berhak atau hanya layak untuk dihaturkan kepada Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk dipuji. Karena selain Allah tidak ada yang sempurna. Maka di sini Allah berfirman, alhamdulillah. Alhamdu, di situ huruf alif dan al, alhamdu. Al itu menunjukkan makna keseluruhan. Maksudnya segala pujian lillahi, hanya bagi Allah. Karena hanya Allah yang sempurna. Kalau kita menjumpai ada hal-hal yang baik atau hal-hal yang patut kita puji, tentu kita juga akan menjumpai di balik kebaikan atau di balik hal yang bisa kita puji, pasti masih ada sesuatu yang kurang. Pasti ada cacatnya, tidak mungkin sempurna. Memang demikianlah keadaan makhluk. Maka dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk hanya memuji kepada Allah. Jadi ayat ini sebenarnya seakan-akan Allah berfirman, qulu alhamdulillahi rabbil alamin. Katakan bahwa segala pujian itu hanya bagi Allah, Tuhan penguasa, pengatur
semua makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Allah adalah zat yang paling senang dipuji. Sehingga Allah berkenan untuk memberi balasan surga bagi siapa yang mau memuji kepada Allah. Maka ya, kita pun sebagai orang yang beriman, pada kenyataannya dalam kondisi apa saja kita tetap memuji kepada Allah. Ketika Allah memberi nikmat, kita bersyukur dan kita ucapkan alhamdulillah. Ketika mendapat musibah yang sebenarnya itu membencikan, tetapi kita pun tetap dituntun untuk memuji kepada Allah. Kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Memang hanya Allah yang berhak dipuji dengan kesempurnaan Allah. Dan semua qadar-qadar Allah itu tidak bisa kita cela. Kita pun tetap harus memuji kepada Allah dalam segala kondisi. Nah, alhamdulillah ini juga merupakan kalimat syukur. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah juga merupakan kalimat doa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Tanpa kita meminta kepada Allah, dengan kita memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Nah, karena itu membaca alhamdulillah ini merupakan doa yang paling utama. Tanpa kita menghaturkan permintaan, Allah bukan hanya memberi, bahkan Allah menambah nikmat yang ada, dan Allah juga akan mengekalkan nikmat yang telah Allah berikan. Itu sebagai bukti Allah ridho bila hambanya bersyukur. Allah ridho, senang bila hambanya memuji kepada Allah. Ketika di dunia, maka Allah akan terus memberi anugerah kepada hamba-hambanya yang memuji kepadanya. Dan nanti ketika di akhirat, maka Allah akan memberikan ridhonya dalam bentuk rahmat, kasih sayang yang Allah sediakan dalam kehidupan di surga.